membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan, pahala maksimal sampai kalian infakkan apa yang paling kalian cintai. Seakan-akan Rabi' bin Haytham ini berkata pada anaknya, memang saya suka makanan ini. Tapi di saat itu Allah sedang menguji, ada orang miskin minta, kamu kasih nggak? Walaupun gila. Pernah nggak teman-teman kita berpikir memberikan makan orang gila? Yang terjadi banyak orang olok-olok orang gila. Harusnya kita bersyukur kepada Allah SWT dan kita selamatkan mereka. Ini hal-hal yang harus kita lakukan seharusnya. Ya. Ini termasuk mutiara yang kedua yang bisa kita ambil. Yang ketiga, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan pakaian. Jadi ada adab-adab berpakaian yang sama, ada yang berbeda. Ya. Nah, ini di poin ketiga, sedikit agak panjang saya akan jelaskan insya Allah. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 32, teman-teman bisa buka. Yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Wahai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini supaya kita memang indah. Ya. Tentu indah dipandang ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan indah dipandang oleh manusia. Maksudnya yang Allah pandang indah tentunya pakaian-pakaian yang baik, tutup aurat gitu kan. Warna-warna, menghindari warna-warna yang syuhrah, yang bisa membuat orang menilai negatif. Kalau dipandang manusia, apalagi kita kalau punya orang kafir, ini bahaya sekali. Karena bagi mereka makin terbuka pakaian tersebut, auratnya makin ketat, makin seksi di depan umum, berarti makin indah. Yang saya bilang, kita sebagai seorang muslim adalah harus dipandang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama yang perlu kita perhatikan teman-teman dalam berpakaian adalah gunakan pakaian dari sumber halal. Halal harus. Nah, baik uang yang kita beli, juga bahannya pakaian itu sendiri. Karena teman-teman sekalian, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Ayuhan nas, innallaha tayyibun, la yakbalu illa tayyiba." Hai sekalian manusia, sungguhnya Allah itu suci, bersih, sempurna. Tidak terima kecuali yang baik, yang suci, yang bersih. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana memerintahkan para utusannya, para rasul. Faqal, Allah berfirman, Ya ayuhar rusulu kulu min tayyibati wa'amalu salihan inni bima ta'amaluna alim. Hai sekalian para rasul, hai utusanku, makanlah dari yang baik-baik. Tayyibat ini baunya enak, penataannya rapi, rasanya enak. Itu tayyibat. Ya. Lalu berbuat amal soleh lah. Setelah kau punya energi dari makanan yang bagus itu, berbuat amal soleh lah. Karena aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Waqal, kata Nabi SAW, dan Allah pun berfirman, Ya ayuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari tayyibat. Semua yang baik, aromanya wangi, rasanya enak, penataannya bagus, berkualitas. Yang telah kami jadikan rezeki untuk kalian. Islam tidak melarang kita makan yang enak. Thumma zakara ar-rajulu yutiru safar. Ash'atha akbar. Lalu Nabi SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh. Ya. Rambutnya penuh dengan benua acak-acakan. Ya. Pakaiannya pun kotor gitu kan. Rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Yang mengangkat tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maksudnya dia minta. Minta diberikan kesenangan, minta diberikan segala macam.
Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram. Kita sedang bahas masalah ada pakaian di sini. Ya. Wa ghudhiya bil haram, dan dia pun diberikan makan dari yang haram. Jadi kalau tadi yang pertama itu sumber dari dia haram. Kalau ini dia diberikan oleh orang tapi dari sumber haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa Allah memberikan untuk atau mengijabah doanya? Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1015. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Wa fihi al-hath 'ala al-infaq min al-halal." Dari hadis ini ada motivasi, anjuran untuk berinfak dari sumber yang haram. Dari sumber yang halal, maaf. Saya ulangi. Dalam hadis ini ada motivasi untuk berinfak dari sumber yang halal. Beli baju, beli pakaian, beli makanan, segala macam. Wan-nahi 'anil infaq min ghairihi. Dan melarang untuk berinfak dari sumber selain halal tadi, maksudnya yang haram. Wa annal ma'kul wal mashrub wal malbus wa nahwuhuma yang bagi an yakuna halalan khalisan la syubhata fihi. Dan bahwasanya makanan, minuman, pakaian hendaklah 100% semuanya dari yang halal, tidak ada syubhat di dalamnya. Ini yang pertama, teman-teman sekalian. Yang kedua, anjuran oleh atau adab dalam menggunakan pakaian, teman-teman sekalian, memulai kalau menggunakan pakaian ataupun makan dan minum dengan sebelah kanan, kalau makan dan minum dengan tangan kanan ya. Sebagaimana Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari nomor 168, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'ni kulli. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan dan suka sekali mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci dan juga dalam setiap urusannya. Ini termasuk. Yang ketiga, membaca doa. Ya. Membaca doa ini cukup banyak, tapi paling tidak Anda mulai dengan basmalah. Bismillah. Karena kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Aqta'i. Semua perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Mau makan, mau minum, mau berpakaian, apa saja. Selama perbuatan baik. Dan juga ada doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW pada saat kita sudah pakai ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadat thawb. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini. Wa razaqanihi, dan menjadikannya sebagai rezeki untukku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan upaya dari aku. Hadis yang dihasankan oleh Albani, riwayat Abu Daud nomor 4023. Ya. Jadi itu adabnya yang ketiga. Yang keempat, teman-teman sekalian, tidak menyerupai lawan jenis. Tidak menyerupai lawan jenis, karena ini sudah kita sebutkan sebenarnya pada hadis yang kelima ya, pertemuan kita yang lalu, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Rasulullah SAW melaknat, mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Juga beliau dinukil dari beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannithina min ar-rijali wal mutarajjilati min an-nisa'i wa qala akhrijuhum min buyutikum. Ini hadis sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu ya.
Hadis Bukhari nomor 5886. Yang artinya Rasulullah SAW mengutuk atau melaknat laki-laki yang kebanci-bancian dan para wanita yang kelaki-lakian. Dan Nabi SAW mengatakan, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Ya. Jadi jelaskan, ini sudah panjang lebar, kita satu pertemuan khusus pada Kamis yang lalu kita bahas itu ya. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, tidak menyerupai orang kafir. Ya. Kecuali memang itu sudah umum. Artinya orang kafir, orang beriman pakai itu. Kayak di Indonesia orang pakai sarung misalnya. Ya. Tapi kalau ada pakaian khas mereka, simbol-simbol mereka, ya, maka hindari. Sebagaimana dinukil hadits Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabba biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum maka seolah-olah dia sama dengan kaum itu. Hadits diriwayatkan Abu Daud nomor 4031 dan dihasankan oleh Syekh Albani. Ini sudah cukup mewakili semua itu. Yang keenam, ya, yang perlu diperhatikan adalah menghindari pakaian ketenaran atau syuhrah. Sebagaimana dinukil dari sabda Nabi SAW, hadits riwayat Abu Daud nomor 4029, An-Nasai juga sebutkan nomor 9560, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 2089. Kata Nabi SAW, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu thawba ma'adallatin yawmal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian yang hina pada hari kiamat. Asy-Syaukani menjelaskan, wal haditsu yadullu ala tahrim libsu thawb syuhra. Hadis ini jelas melarang menggunakan pakaian ketenaran. Walaysa hadzal hadits mukhtass bi nafsi thiyab. Dan hadis ini tidak melarang suatu jenis pakaian tertentu. Tapi sifat orang itu pada saat menggunakan bajunya. Bal qad yahsul dzalika liman yalbis thawban yukhalifu malbusun nas min al-fuqara liyarahu an-nas fayata'ajjabu min libasi wa ya'taqiduhu. Kata beliau, dan hadis ini tidak melarang suatu jenis pakaian, namun efek yang terjadi ketika memakai suatu pakaian tertentu yang berbeda dengan keumuman masyarakat yang miskin, sehingga yang memakai pakaian tersebut dikagumi orang-orang. Ya. Qala Ibnu Ruslan berkata, ini masih lanjutan perkataan beliau ya. Wa idza kana al-libsu liqasdil ishtiharu fin nas, kalau seandainya tujuan pakai baju supaya dia menjadi tenar di tengah-tengah masyarakat, kayak dia tampil beda sendiri ya, sehingga selalu membawa dirinya pada kesombongan ya, ketenaran. Fala farqa baina rafi'i ats-thiyabi wa wadhi'aha. Maka tidak ada bedanya ya, apakah itu pakaian yang bagus atau pakaian jelek. Lianna wal muwafiq limalbusun nas wal mukhalif. Ya. Apakah itu bertolak belakang dengan kebiasaan orang, gitu kan? Atau orang yang biasa pakai di situ. Lianna tahrim yaduru ma'al ishtihar. Karena pengharaman terjadi pada saat seseorang itu memang pamer. Ya. Memang mau pamer dia. Sekarang kita lebih khusus masuk ke masalah wanita, teman-teman sekalian. Atau saya tambahkan saja langsung. Bukan khusus wanita, tapi kita masuk ke poin yang ketujuh ya. Adabnya masalah menutup aurat. Ini juga termasuk penting sekali. Ya. Bagi wanita yang boleh terlihat cuma telapak tangan sama wajah. Bagi laki-laki yang wajib adalah perut pusatnya sampai ke lututnya. Itu tetap adabnya dia pakai, tutup semua ya. Bagi laki-laki bebas untuk memperlihatkan bagian pundak, bagian leher, kepala ke atas, lengan, betis, lutut, ya itu semua di bawah lutut itu semua tidak ada masalah. Tapi perempuan terbatas di wajah dan telapak tangan, dan makin dia tertutup makin bagus ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur tentang masalah hijab ya.
ayat surah Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin. Ini bantahan terhadap orang yang mengatakan hanya untuk istri-istri Nabi saja. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Oh, ini ternyata muslimah. Ya. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Dari ayat ini, ulama Hambali dan Syafi'i, dua madhab ini, berpendapat bahwasanya aurat wanita adalah seluruh tubuh. Sedangkan ulama Maliki dan Hanafi berpendapat wanita adalah seluruh tubuh, aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i sebenarnya, dalam madhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, itu seluruhnya. Bahkan mereka menutup daerah wajah mereka. Yang pakai cadar kalau kita sekarang. Dalam madhab Maliki dan Hanafi, maka wajah dan telapak tangan boleh diperlihatkan. Tentu ini masing-masing mereka punya dalil ya. Mereka masing-masing punya dalil. Tapi cukup panjang kalau kita mau bahas tentang dalil-dalil mereka. Di antaranya adalah hadits dari Anna Asma binta Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah SAW wa alaiha thiyabun riqaq fa'arada anha Rasulullah SAW. Bahwasanya Asma binti Abi Bakar, ipar Nabi SAW, saudarinya Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in, pernah menemui Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis. Ya. Maka Nabi SAW mengalihkan pandangan darinya. Wa qala ya Asma innal mar'ata idha balagatil mahidha lam tasluh an yura minha illa hadha wa asyara ila wajhi wa kaffai. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Asma, sungguhnya seorang wanita jika sudah sampai umur balik, ya, maka tidak boleh terlihat lagi dari dirinya kecuali ini dan itu. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat telapak tangan dan wajahnya. Ini yang digunakan dalil oleh Malikiyah dan Hanafiyah masalah itu. Tapi Syafi'iyah dan Hanabila, ya, dua mazhab yang lain berpendapat dengan ayat tadi yang sudah kita bacakan Al-Ahzab 59. Ya. Kemudian juga teman-teman sekalian, masalah ini juga sudah umum ya, ada peringatan ulama tentang laki-laki pun tidak boleh sembarangan membuka auratnya, ya. Termasuk kalau interaksi satu sama yang lain ya, dengan lawan jenis sudah jelas pengharamannya, ya, kecuali yang halal bagi dia misalnya suami ataupun istri. Orang tua saja itu pada saat anaknya sudah balik udah nggak boleh lagi lihat auratnya. Kayak misalnya seorang ayah nggak boleh lagi lihat aurat. Ya, atau yang harus ditutup, terutama daerah dada sampai ke paha. Ya. Ini nggak boleh lagi dilihat oleh si ayah misalnya. Itu juga si ibu pada anak laki-lakinya. Ya. Ada batasan-batasannya. Kecuali suami istri. Apalagi kalau orang lain. Banyak wanita yang tidak mau tahu masalah ini. Masuk ke salon, kemudian ya dia buka seluruhnya di depan pegawai. Kemudian pegawai itu lalu luasa melakukan apapun di tubuhnya karena alasan ini mau lulur lah, mau inilah, mau itulah. Ini ada larangan-larangan dalam masalah, ada batasan ini. Ya. Jadi bagaimana Anda bisa lakukan itu sendiri itu jauh lebih baik ya. Kecuali memang tindakan medis apa boleh buat, tidak bisa gitu. Ya. Kemudian juga hindari bagi wanita selain aurat terbuka, laki-laki juga ya. Tapi bagi wanita ada namanya tabarruj juga. Ini masuk dalam adab selanjutnya. Kita bisa katakan ini yang ke-8 ya. Jadi tidak bertabarruj dalam arti kata, ada banyak wanita pakai jilbab, tutup aurat. Tetapi dia tetap memperlihatkan beberapa perhiasan yang mata lawan jenisnya akan ke situ. Pakai bros misalnya, yang bros itu kelihatan sekali. Dan akhirnya pandangan orang memang ke situ. Di titik-titik tertentu dia letakkan yang akhirnya membuat orang jadi tertarik sama dia. Nah, ini juga masuk dalam
larangan ya. Itu diambil dari surah An-Nur ayat 31 dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yubdina zinatahun." Dan jangan mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Kalau di Indonesia ada MUI, di Saudi ada Lajna Ad-Daimah lil Buhuth wal Ifta. Seperti kalau MUI di Indonesia ya. Cuma ini lembaga pembahasan dan fatwa Saudi. Pernah ditanya, bolehkah wanita menggunakan busana bercorak-corak, warna tertimpa-timpa gitu kan. Akhirnya kan jadi tak ada tabarrujnya. Ada yang membuat orang jadi tertarik di situ ya. Maka jawaban para ulama, kumpulan para ulama, la yajuzu lil mar'an takhruj bi thawbin muzahrafin yulfitul anzar. Enggak boleh wanita keluar rumah menggunakan baju-baju yang bercorak-corak yang bisa membuat mata lelaki tertarik. Ini masuk dalam masalah itu. Auratnya tertutup, tapi warnanya luar biasa gitu. Akhirnya membuat orang jadi tertarik. Atau tadi menggunakan perhiasan-perhiasan. Lianna dzalika mimma yugri bihar rijal. Karena itu akan membuat laki-laki tertarik, tergoda. Ya. Wa yuftinahum an dinihim. Dan membuat fitnah dalam agama mereka. Waqad yu'riduha lintihak hurmatiha. Dan ini bahkan bisa membuat si wanita nanti akhirnya dijahati. Dicoreng kehormatannya. Ya. Jadi akan sangat beda keadaannya teman-teman. Orang yang misal ada seorang wanita tutup aurat lengkap segala macam, masih juga diperkosa. Apalagi kalau pakai cadar, orang tidak tahu wajahnya seperti apa yang menggoda dari orang ini gitu kan. Diperkosa dia dapat pahala. Tapi kalau ada orang yang mendasarnya bolong belakang, bolong depan, kekurangan kain, sobek bayar pahanya, terbuka auratnya semua. Atau dia menggunakan jilbab. Ada orang subhanallah menggunakan jilbab lebih besar filenya daripada rambutnya sendiri. Karena dililit-lilit jilbab itu lebih indah daripada rambut. Kan gitu. Baru mengatakan hijab. Hijab dari mana ini? Hijab itu intinya menutup aurat. Dan membuka aurat ini teman-teman ada dua ya. Bisa membuka langsung fisik yang kita dilarang untuk memperlihatkan misalnya ya. Ini saya cuma kasih isyarat. Contoh misalnya perempuan leher dia buka atau lengan misalnya. Kan itu sama membuka aurat. Atau memang menggunakan pakaian yang melekat, ketat, ngepres. Ya, yang kata Nabi SAW, wanita ahli neraka salah satunya adalah cirinya mereka menggunakan pakaian tapi telanjang, seperti telanjang. Maksudnya apa? Ketat. Ketat, tipis. Jadi sama saja. Jadi orang dia tahu, oh dia pakai celana jeans ketat. Bukankah laki-laki sudah bisa menilai, oh bentuk pahanya orang ini seperti ini, oh bentuk betisnya seperti ini. Cuma beda warna. Ini kain jeans warna biru misalnya, kalau dia buka mungkin kulitnya putih atau sawo matang atau hitam. Gitu. Contoh misal. Maka seorang mukminah harus hati-hati dengan masalah itu. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan ini teman-teman sekalian. Ada adab-adab yang harus dijaga ya. Oleh karena itu, ya, diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kasani Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW pernah menggunakan untukku, ya, qutbiyah, kathifah, sebuah kain yang tebal. Kanat mimma uhdiya lahu dihiyatul kalbi fakasautuha imraati. Yang dulu pernah Nabi SAW diberikan hadiah oleh Dihiyal Kalbi, lalu aku memberikan istriku untuk memakainya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, malaka la talbasul qutbiyah. Kenapa kau tidak pakai baju yang pernah saya kasih kamu? Faqultu ya Rasulullah, kasautuha imraati. Maka aku mengatakan aku telah memberikan istriku ya Rasulullah. Faqala murha an taj'al tahtaha gilala fa inni akhafu an tasifa hajma idhamiha. Kalau begitu suruh yang memakai baju rangkap. Karena baju laki-laki biasanya memang agak lebih ngepres ya. Di dalamnya karena aku khawatir khutbah itu menggambarkan bentuk tulangnya. Nah, bentuk tubuhnya ya. Perhatikan di sini bagaimana Nabi SAW ingatkan masalah itu. Riwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani tentunya. Dan ini perlu diperhatikan ya teman-teman sekalian. Jangan sampai terjadi tabarruj ini.
Termasuk tadi menggunakan pakaian-pakaian yang seakan-akan tidak menggunakan baju ya. Perhatikan hadis yang tadi saya sebutkan, tapi hadis lengkapnya riwayat Imam Muslim begini. Kata Nabi SAW, "Sinfani min ahli nari lam arahuma." Ada dua golongan ahli neraka yang belum aku lihat. Maksudnya tidak ada di zaman Nabi SAW. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk memukul-mukul orang. Ini isyarat tentang pemimpin-pemimpin dan para pengawal yang zalim, yang mencambuk orang untuk memaksa orang membayar ini dan seterusnya. Itu ada sendiri. Saksi bahasan kita yang kedua. Karena kata Nabi SAW dua golongan. Wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian telanjang, berpakaian tapi telanjang. Kata Nabi SAW. Bagaimana tuh berpakaian tapi telanjang? Coba. Pakai baju tapi telanjang. Ya ketat, tipis gitu. Mereka berlenggak-lenggok. Nah, ini sudah satu partner nih. Ussira biqauluhu biannahunna yalbasna albisatun qasirah. Bahwasanya para wanita tersebut menggunakan pakaian yang pendek. La tastari ma yujibu satrahu minal aura. Yang tidak memenuhi syarat untuk menutupi aurat. Wafassar dan juga dimaknakan biannahunna yalbasna albasatu khafifatun atau albasata khafifatan la tamna'u min ru'yati ma wara'aha min basyaratil mar'ah. Bisa juga atau ditafsirkan atau dimaknakan oleh sebagian orang adalah mereka menggunakan pakaian yang tipis yang tidak menghalangi terlihatnya apa yang ada di balik kulit wanita tersebut. Ya. Wafassarat dan juga sebagian ulama ada yang mengatakan bi an yalbasna malabisa diqa. Mereka menggunakan para wanita tersebut baju-baju yang sempit. Fahiya satiratun 'anir ru'ya lakinnaha mabdiyatun limafatin. Pakai baju ketat, ia menutup aurat ia. Namun dia memperlihatkan lekuk tubuh wanita yang akhirnya menyebarkan fitnah. Ini harus hati-hati. Oleh karena itu dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang longgar bagi wanita. Warna-warna yang lepas dari masalah syuhrat. Ya. Ini penting untuk digarisbawahi. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, amarana Rasulullah SAW an nakhruja dhawat al-khuduri yawm al-Eid. Kami pernah diperintahkan Nabi SAW atau Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang dipingit, juga masuk dalamnya wanita haid, maksudnya anak-anak gadis yang dipingit di rumah, biasa disimpan di rumah ya, dirawat, dijaga di rumah, dan wanita haid untuk keluar di hari Id, maksudnya menghadiri sholat Id. Kalau lagi berhalangan pun dengarkan khutbahnya dan meramaikan. Qila fal haidu qala liyashhadna al-khaira wa da'watul muslimin. Untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Qala faqalat imra'atun ya Rasulullah. Maka seorang wanita mengatakan, wahai utusan Allah, in lam yakun li ihdahunna thawbu kaifa tasna. Kalau seandainya salah seorang dari wanita ini tidak punya pakaian yang layak untuk dipakai keluar gitu kan. Bagaimana? Qala talbasuha sahibatha ta'ifatun min thawbiha. Maka hendaklah temannya memakaikan sebagian pakaiannya. Ini temannya bisa pinjamkan dia baju. Jadi bukan berarti Nabi SAW mengatakan keluar aja nggak apa-apa walaupun ya pakai yang ada saja. Bukan seperti itu. Ya. Jadi ini larangan-larangan yang sangat tegas dalam masalah ini. Tinggal kalau tadi kita titik beratkan lagi, kalau laki-laki ya, dia harus hindari pakaian yang ada emas dan juga ada sutra tadi sebagaimana sudah kita sebutkan ya. Dan ini perhatian yang harus diperhatikan dalam masalah adab. Tapi memang saya lebih banyak fokus ke masalah wanita karena kadang sedang kita bahas wanita ya. Ini teman-teman insya Allah bisa kembali juga ke bahasan kami di kitab Minhajul Muslim tentang masalah adab berpakaian insya Allah. Baik, sampai sini bahasan kita teman-teman sekalian. Saya akan